Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama saya Aisyah Amelia Zara Juwaita dengan NPM G1A022075. Teman saya, Saya Arya Mullah Hernawan dengan NPMG 1A022029. Saya YBD Priansa dengan NPM G1A022063. oke baiklah penjelasan yang pertama akan dijelaskan kepada Arya. Kepada Arya dipersilakan. Oke, pada kode yang pertama itu dapat dilihat kita mengimpor data set dari LGGMRI segmentation dari Kaggle menggunakan Kaggle Hub yang merupakan library untuk mengunduh dataset dari Kaggle. Nah, dataset ini berfokus pada segmentasi gambar MRI dari pasien dengan glioma tingkat rendah atau LGG, GG. Eh, Setelah mendownload dataset, program mengakses file yang ada di dalamnya itu eh, terdapat direktori dataset berupa subfolder untuk masing-masing pasien yang diurutkan berdasarkan nama pasien. Nah, setelah itu ada kode untuk melakukan iterasi pada setiap pasien, memeriksa apakah subfolder tersebut berisi file gambar MRI berformat .tiv untuk setiap file gambar yang ditemukan. Nah, di program ini itu menyimpan fat file gambar fat file tersebut dalam list img pet. Selain itu kode juga mencari file max yaitu file yang menunjukkan area yang tersegmentasi dalam gambar MRI yang mana memiliki nama sama dengan file gambar namun dengan tambahan max. Selanjutnya pada kode bukan yang tadi yang bawah. Nah, ini kok. Pada kode ini kemudian menggunakan OpenCF untuk untuk membaca gambar MRI dan mendapatkan dimensi gambar, tinggi, lebar, dan jumlah saluran warna. Dimensi gambar ini disimpan dalam list IMG shapes. Semua informasi dimensi gambar ini akhirnya disusun dalam sebuah data frame dengan nama df space df shape yang berisi kolom height, width, dan channels. Langkah-langkah tadi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang struktur dataset dan siap untuk melanjutkan analisis pelatihan model. Nah, selanjutnya itu bagian processing data. Di kode processing data ini kita melakukan processing pada gambar MRI dan max-nya untuk mempersiapkan data sebelum diproses lebih lanjut dalam model nantinya. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan transformasi yang bertujuan untuk menyelaraskan format gambar dan max agar siap untuk dilatih menggunakan PY-Touch. Nah, pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu ukuran gambar yang diinginkan yaitu 25 kali 25, sorry, 256 kali 256 piksel yang akan digunakan sebagai ukuran standar gambar setelah dilakukan resize. Untuk gambar MRI kita menggunakan serangkaian transformasi yang terdiri dari konversi gambar dari format OpenCV yang merupakan array dari NumPy ke format P, P- ke format file yang lebih kompatibel dengan library PY Touch. Eh, Gambar kemudian diubah ukurannya menjadi 256 kali 256 piksel dan dikonversikan menjadi tensor yang merupakan format data yang dapat diproses
oleh model oleh model nantinya. Selain itu, gambar juga dinormalisasikan dengan mean dan standar deviation yang ditetapkan yaitu 0,5 untuk setiap saluran warna atau RGB untuk memastikan nilai piksel berada dalam rentang 1 - 1 sampai 1. Eh, lanjut yang selanjutnya, Be. Kode selanjutnya, lanjut, yaitu. Nah, di kode yang ini itu eh, kita membuat sebuah kelas dataset segmentation tumor otak yang mewarisi dari eh, starts.utils.data.dataset. Nah, kelas ini digunakan untuk menangani dataset segmentasi tumor otak dalam format gambar dan max. Ini di dalam kelas ini terdapat 3 metode penting, yaitu init, satu init, di mana konstruktor yang menerima 2 argumen, yaitu daftar pet gambar dan daftar pet max. Daftar ini akan digunakan sepanjang waktu untuk memuat data set pelatihan. Yang kedua itu adalah len, mengembalikan jumlah total sampel dalam data set yang dihitung berdasarkan panjang daftar gambar. Yang ketiga itu ada get item, mengambil satu sampel gambar dan max berdasarkan indeks pada fungsi ini. Gambar dan max diproses menggunakan fungsi proses gambar dan proses max yang sudah dijelaskan sebelumnya. Eh, Pada kode yang kedua itu kita membuat fungsi bersih max yang digunakan untuk membersihkan dan mempersiapkan max untuk digunakan dalam pelatihan. Nah, fungsi ini berfungsi dengan cara satu itu membaca max dari file dengan format grayscale. Selanjutnya itu menyelaraskan ukuran maps agar seragam dengan gambar 256 dikali 256 piksel. Nah, selanjutnya juga itu menghilangkan noise atau area kecil yang tidak relevan menggunakan operasi morfologi opening dengan kernel berbentuk matriks 5 kali 5. Terakhir, dia mengubah max menjadi format biner di mana nilai piksel lebih besar dari 177 sorry, diubah menjadi satu atau area ter, ter tersegmentasi yang lainnya menjadi nol atau background. Selanjutnya itu ada kode untuk implementasi model data mining. Nah, pertama kita harus download terlebih dahulu eh, apa namanya library-nya, Fuzzy. Nah, kita melakukan segmentasi gambar MRI menggunakan metode Fuzzy Semins atau FCM yang merupakan teknik clustering berbasis fuzzy untuk membagi citra menjadi beberapa cluster berdasarkan kemiripan pixel. Pada kode kedua, setelah kita menginstal beberapa pustaka tadi yang diperlukan, itu kita eh, di fungsi apply FCM segmentation itu diterapkan untuk melakukan segmentasi FCM pada gambar MRI. Gambar dibaca dengan format grayscale, kemudian dinormalisasikan ke rentang 0,1. Eh, Hasil clustering ini digunakan untuk menentukan area tumor dengan intensitas tertinggi yang biasanya terlihat lebih terang pada citra MRI, kemudian menghasilkan max segmentasi. Kode selanjutnya itu menampilkan hasil. Coba bawah, Syah. Nah, itu. Eh, Kode selanjutnya itu menampilkan hasil segmentasi FCM pada gambar MRI. Gambar asli dan gambar segmentasi ditampilkan eh, ditampilkan berdampingan menggunakan Matplotlib untuk visual yang lebih jelas. Bawa lagi. Nah, di kode terakhir di implementasi model ini eh, menyediakan fungsi save FCM Max yang menerapkan segmentasi FCM pada
seluruh citra dengan dataset dan menyimpan hasil ke dalam folder yang ditentukan. Max yang dihasilkan disimpan sebagai file gambar dengan format PNG. Nah, selanjutnya untuk evaluasi hasil dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada tahap evaluasi hasil. Jadi pada tahap ini untuk mengevaluasi hasil segmentasi menggunakan fuzzy K-means dengan dua matrik utama, yaitu SSI, sum of square error, yaitu untuk mengukur seberapa baik setiap pixel dalam max sesuai dengan pusat klasternya. Lalu juga kami menghitung matrik Silhouette score untuk mengukur seberapa baik klaster yang berbentuk berdasarkan distribusi pixel dalam max. Oke, baik itu ada kode. Yang pertama tentu kita mengimpor dulu library-library yang digunakan. Lalu kita mengambil daftar file yang berada dalam folder hasil FCM yang sudah kita masukkan ke dalam folder. Lalu eh, kita membaca setiap file PNG sebagai gambar grayscale dan mengonversinya ke daftar max ke array nanti untuk analisis lebih lanjut. Lalu cek apakah ada max yang ditemukan sebelum evaluasi. Bisa nengok ke output saya. Oh, output bawah. Itulah. Dikit-dikit yang di atas saja. Tidak, Jangan. Cancel. Di atas. lihat. Yang dikit tadi. Oh, Oh, emang dikit ya. Di atas visualisasi tuh. tidak, bawa lagi, bawa lagi. Bawah lagi. Di Tidak usah atas. di-run, tidak usah di-run. Lada. Nah, Nah, itu. ada. Nah, bisa dilihat di situ jumlahnya sekitar 3.929. Berarti segmentasinya berhasil diproses. Lalu masuk kode lagi saya di atasnya. Oh, ke bawah dikit. Nah, di sini ada kode untuk menghitung seberapa jauh pixel dari pusat cluster dalam FCM. Jadi eh, semakin kecil dari SSE itu semakin baik clustering yang dilakukan. Saya lihat dalam kode yang pertama untuk ada NPWR tuh untuk konversi mark grayscale ke binary code 0 dan 1. Lalu pusat klasternya yaitu hitam 0 dan juga putih di 255. Lalu ada kode untuk menghitung jarak Euclidean dari setiap pixel ke pusat klaster terdekat dan memilih jarak terkecil ke klaster terdekat. Lalu menjumlahkan kuadrat jarak untuk mendapatkan SSC per max dan mengembalikan rata-rata SSC dari semua max. Bisa dilihat ke output lagi. Nah, bisa dilihat di sana SSE-nya. Kita mendapatkan nilai 43.745,04. Dengan SSE ini masih cukup tinggi. Berarti berapa piksel masih cukup jauh dari pusat klasternya. Lalu masuk kode lagi. Di sini terdapat kode untuk menghitung Silhouette score-nya. Jadi tujuan dari Silhouette score ini untuk mengukur seberapa baik klaster terbentuk dalam segmentasi FCM. Jadi semakin tinggi Silhouette score-nya jika mendekati satu, maka semakin baik clusteringnya. Di sana terdapat kode tuh yang di atas ya, bawah-bawah. Oh, situ ada kode untuk extract feature untuk menghitung proporsi setiap cluster dalam gambar max. Lalu fitur juga dihitung sebagai jumlah pixel dengan nilai 0
yaitu latar belakang, juga jumlah pixel dengan nilai 254, yaitu area transisi, dan juga jumlah pixel dengan nilai 255 sebagai tumor. Lalu terdapat kode untuk menentukan klaster dominan untuk setiap max. Lalu di sana juga terdapat Silhouette score untuk mengukur bagaimana klaster terbentuk berdasarkan fitur. Dan untuk skor Silhouette score-nya, kita mendapatkan nilai di angka 0,639. Dengan skor ini, klaster yang sudah cukup baik, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Jadi kesimpulan untuk eh, evaluasi ini, kode untuk evaluasi hasil FCM ini menggunakan nomor utama, yaitu yang pertama tadi ya SSE, lalu yang kedua yaitu Silhouette score, di mana dengan hasil yang sudah didapatkan bisa dibilang bahwa eh, mode yang sudah kami kembangkan sudah cukup baik, tapi masih sangat bisa untuk dikembangkan kembali. Lalu kita masuk ke visualisasi data. Pertama tentu saja kita mengimpor library yang akan kita gunakan. Lalu eh, kita mengambil semua file dalam folder FCMX, lalu membaca gambar dalam format grayscale atau hitam putih, dan mengembalikan array dari gambar mesh dan daftar nama file yang dimuat. Lalu ada validasi max, yaitu mengecek apakah ada gambar yang berhasil dimuat. Jika tidak ada gambar, maka akan muncul peringatan tidak ada. Tes lagi saya. Di atas, di atas. Oh, maaf, ada keliruan di sini. Baik, jadi di sana ada kode untuk fungsi show segment only maxpath digunakan untuk menampilkan gambar hasil segmentasi. Lalu menggunakan PLT IMShow agar warnanya lebih kontras dan judul di tiap gambar diberikan agar mudah dibandingkan. Bisa lihat untuk outputnya. Tengok saya. Nah, itu. Ini hasil dari segmentasi yang kami dapatkan setelah menggunakan fuzzy segment tadi. Lalu di bawahnya terdapat terdapat kode untuk menampilkan distribusi proporsi pixel dalam klaster hasil segmentasi FCM. Cara kerjanya itu fitur vektor berisi proporsi pixel untuk setiap klaster. Ya, misalnya 0, 2, 254 dan juga 255. Dan juga kami menggunakan pandas untuk mengubah data ke dalam data frame menggunakan Shellbomb untuk membuat histogram distribusi untuk proporsi pixel dalam klaster. Dan juga menggunakan PDA untuk membantu memperhalus distribusi dengan garis lengkung. eh, Bisa lihat dari outputnya. Dari grafik menunjukkan bagaimana pixel dari gambar yang dianalisis terbagi dalam klaster 0, 254, dan juga 255. Dari grafik ini terlihat bahwa proporsi pixel dalam setiap klaster bervariasi dengan beberapa nilai yang lebih dominan dibandingkan yang lainnya. Masuk ke bawahnya, kode bawahnya. Ini kode untuk mengevaluasi kualitas segmentasi FCM menggunakan mm, Silhouette score. Cara kerjanya yaitu situ ada Silhouette sample itu ya, untuk menghitung seberapa baik setiap titik data berada dalam klaster tertentu. Nilai Silhouette score berkisaran antara 1, -1 hingga 1. Dan nilai mendekati 1, klaster terpisah dengan baik. Jika nilai mendekati 0, klaster memiliki overlap. Jika nilai negatif, salah pengelompokan terjadi. Lalu histogram dan KDM menunjukkan distribusi Silhouette score. Garis merah juga menunjukkan rata-rata Silhouette score dari seluruh data.
Saya lihat dari hasilnya, histogram menunjukkan bahwa mayoritas data memiliki threshold score di atas 0,5, yang berarti klaster cukup terpisah dengan baik. Dan nilai rata-rata dari threshold score-nya yaitu 0,64. Ini menunjukkan kualitas segmentasi yang cukup baik. Lalu ke kode selanjutnya. Oh, kode ini bertujuan untuk menampilkan bagaimana proporsi klaster berubah dari satu gambar ke gambar lainnya. Cara kerjanya yaitu setiap titik dari cluster plot mempresentasikan proporsi pixel dalam suatu gambar untuk cluster tertentu. Terdapat sumbu X yaitu indeks gambar dan sumbu Y untuk proporsi pixel dalam masing-masing cluster. Warnanya itu hitam untuk cluster 0, merah untuk cluster 254, dan hijau untuk cluster 255. Bisa kita lihat dari hasilnya. Cluster yang berbeda tersebar dengan pola yang menunjukkan variasi proporsi pixel dalam setiap gambar. Juga adanya pola tertentu menunjukkan bagaimana distribusi klaster mengikuti struktur dari gambar. Baik, itu saja mungkin untuk proyek kecil kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan proyek kami dari kelima jurnal yang sudah kami teliti. Jadi eh, kami sudah menganalisis 5 jurnal untuk membuat proyek ini. Di mana proyek kami cukup sederhana, cuma mengandalkan clustering saja. Di mana kalau dari jurnal-jurnal yang sudah kami teliti itu ada yang ditambah, ada juga yang ditambah dengan algoritma lain sehingga analisisnya lebih terjamin untuk akurasinya. Untuk yang pertama itu ada jurnal dari jurnal yang berjudul Development of Fuzzy Chains with Fuzzy GB4 Genomic Cluster Solution Addressing Cancer Issue. Lalu yang kedua ada artikel yang berjudul Fuzzy Chains Clustering Coupled with Firewall Optimization Algorithm for the Segmentation of Neuromagnetic Resonance Image. Lalu yang untuk jurnal yang ketiga atau artikel yang ketiga yaitu Early Detection of Melanoma Skin Cancer, a hybrid approach using Fuzzy Chains Clustering and Differential Evolution Based Convolutional Neural Network. Lalu untuk itu artikel yang keempat yang berjudul Fuzzy Chains for Optic Club and This Segmentation with Morphological Operation. Lalu untuk jurnal yang kelima itu eh, yang berjudul Fully Automated Tissue Segmentation of Preservation Issue Region related to the gamma knife plan for cerebral atrial malformation using fuzzy chains clustering. Di mana untuk datasetnya sendiri kami menggunakan dari jurnal ini. Lalu untuk perbandingannya, pada proyek kami menggunakan segmentasi fuzzy chains tanpa tambahan morfologi. Sedangkan untuk jurnal lainnya ada yang menggunakan morphology operation, ada yang ada FCM untuk segmentasi optik disk dan cup, ada juga yang menggunakan tambahan deep learning seperti CNN, SPM, dan juga DCNN. Lalu ada juga yang dikombinasikan dengan GLCM dan LBP untuk klasifikasi kanker kulit. Lalu ada juga yang menggunakan Automate Clustering FCM di MATLAB. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa proyek kami ini menggunakan FCM sederhana, mirip dengan jurnal 1 dan 2, namun tanpa tambahan operasi morfologi. Dan kami sadar bahwa proyek ini masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Dan juga untuk pada penelitian kami ini, untuk SSI-nya cuma itu sangat lumayan besar di sekitar 43.745,04, dan untuk Silhouette skornya itu di rentan
0,639. Dan itu ya sedang lah, cukup baik, tapi tidak tidak sangat baik. Sedangkan untuk jurnal-jurnal yang sudah kami teliti itu ada yang sensitivitasnya itu sampai 80,63%. Lalu untuk yang klasifikasi itu precision, recall, dan FY-nya itu sekitar 91%, ada yang 86%, dan juga 89%. Jadi dapat simpulkan bahwa Silhouette score yang 0,639 ini dari proyek kami sudah cukup baik, tapi masih bisa ditingkatkan dengan pre-processing tambahan seperti yang dilakukan pada jurnal-jurnal lainnya. Baik, mungkin itu saja perbandingan antara antara proyek kami dengan artikel yang sudah kami teliti. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.